Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada bagian kedua yang kemarin, ciri-ciri dan sifat hawa nafsu ingin sekali menabrak etika, moral, aturan-aturan. Kalau perlu ayat-ayat Allah ditabrak, maka muncullah perasaan-perasaan bersalah. Tetapi nggak bisa dicegah, terus diulang lagi. Akhirnya sifat yang sekarang kita bahas yang ketiga adalah sifat hawa nafsu itu. Bagaimana cara mengurangi perasaan bersalah itu? Dia mencari-cari dalil. Seni mencari alasan, dalil, justifikasi ya, untuk mendapatkan pembenaran, kaidah, logika dan sebagainya. Karena itulah mari sama-sama kita waspadai ciri yang ketiga ini. Pertama, dengan permainan kalimat atau kita sebut dengan semantik game. Zaman dulu ada orang korupsi sampai 36 triliun, terus dibela oleh salah seorang pejabatnya. Ini bukan korupsi, ini bukan kolusi, ini kesalahan prosedur. Nah, bukan korupsi, bukan kolusi, kesalahan prosedur gitu kan. Kemudian ada wanita yang bekerja terlaknat, ya dulu disebut pelacur, lama-lama nggak enak disebut pelacur, ganti WTS, wanita tidak sholat. Lama-lama nggak enak juga kata WTS terdengarnya, ganti PSK, perempuan suka keluyuran. Lama-lama nggak enak juga kedengaran PSK, diganti lagi pramusyahwat, supaya mirip pramugari katanya. Nah, inilah adalah semantik game, permainan kata-kata. Jangankan itu, menyembah berhala saja bisa dicari pembenaran. Nauzubillah. Pada zaman Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau dituduh nyembah berhala marah banget. Allah lukiskan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala-berhala ini, melainkan berhala ini hanya sekedar sarana pendekatan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Perantara saja loh. Kami tidak menyembah berhala, perantara saja tuh kan. Semantik game namanya. Kemudian yang kedua, seni mencari alasan adalah mencari dalil. Nauzubillah. Dalil-dalil yang kira-kira bisa menjadi pembenaran gitu ya. Ada orang koleksi mobil tapi banyak sampai berlipat-lipat dari jumlah anggota keluarganya. Akhirnya dicari dalil, ketemulah surat Ali Imran ayat 14. Di situ ada kata-kata wal khailil musawwamah, Allah menjadikan indah pada pandangan manusia, di antaranya suka terhadap kuda-kuda pilihan zaman dulu. Nah, dulu kuda-kuda pilihan, sekarang adalah wal khailil musawwamah, yaitu mobil mewah gitu ya. Nggak apa-apa sih koleksi mobil mewah, tapi kita jangan bicara halal haram, bicara perasaan. Ketika tetangga kita orang banyak yang kelaparan, tiba-tiba ada orang yang koleksi mobil mewah, jumlahnya puluhan, berlipat-lipat dari anggota keluarganya. Nah, ini bicara rasa, ada nggak perasaan? Dan yang terakhir adalah ketika hawa nafsu itu mencari alasan, dia suka berlindung pada kesalahan orang lain. Ada orang korupsi ketangkep, tiba-tiba di hari berikutnya atasannya ketangkep juga. Nah, berarti yang pertama tuh awalnya berat, begitu ngelihat ada atasan yang ketangkep, jadi ringan. Ya, ada perasaan pembenaran terhadap kesalahan orang lain. Itu ya. Dan ini bisa dilakukan di mana-mana. Ada rapat jam 8, datang jam 9 gitu ya. Kan terlambat 1 jam. Diundang rapat jam 8, datangnya jam 9. Terlambat kan 1 jam. Tapi ketika ada orang lain atau ketika dia datang jam 9 ternyata memang yang lain juga belum datang, hilang rasa bersalahnya kan. Oh, kirain gue terlambat. Loh, Anda memang udah terlambat. Yang lain lebih lambat begitu. Jadi dua-duanya salah. Jangan karena ada orang lain salah terus kita jadi bener. Karena nanti lama-lama Nabi Adam loh disalahin. Bilangnya gini, tuh Nabi Adam aja tergoda sama iblis, apalagi gua. Bukan Nabi Adam, wajar dong gua kalau digigit tergoda. Nah, ini bahaya sekali. Mencari kambing hitam, mencari pembenaran diri karena ada kesalahan orang lain. Semoga kita menjadi orang yang pandai terhadap trik-trik hawa nafsu yang suka mencari-cari alasan, mencari-cari dalil, mencari-cari argumen, mencari-cari kaidah logika untuk mendapatkan justifikasi. Insya Allah kita bisa menundukkan, menjinakkan dan mengendalikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.